Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku dan sharing kegiatan lagi hari ini. Di hari ini dimulai dengan anak aku Vali lagi digendong sama ibu itu mau belanja. Agak kesiangan teman-teman dan aku bagian yang beres-beres rumah. Oh ya teman-teman, di sini aku mau cerita dan mau sharing aja tentang pengalaman aku. Gimana cara aku untuk tetap menjadi ibu yang waras dan bahagia. Karena gak bisa dipungkiri kan kalau jadi ibu itu kayak udah 180 derajat berbeda banget sama waktu kita gadis dulu atau belum punya anak. Kita harus ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah kayak gitu-gitu teman-teman. Bahkan kita sampai lupa kan kita udah sarapan apa belum, kita udah istirahat apa belum, kayak gitu udah lupa kan. Yang penting kan anak sama suami kayak terpenuhi kebutuhannya dan tercukupi gitu, kayak makanannya gitu kan. Nah, sampai kita nggak sadar kalau kita itu capek dan gak menurut kemungkinan kita itu sering stres sama sering kayak galau atau sedih gitu kak sih teman-teman. Kalau aku pernah ngerasain kayak gitu di awal-awal. Karena apa? Karena kayak semuanya aku pikirin, kayak semuanya aku harus sempurna. Kayak aku nggak bisa lihat barang-barang berantakan dikit. Terus aku kayak ngerasa kalau kenapa sih kayak nggak ada yang bantuin aku, kenapa sih semua pekerjaan ini kayak harus dilimpahkan ke aku, kenapa sih jadi ibu ini rasanya gini banget, kenapa nggak adil, tapi kenapa laki-laki atau suami kerjanya cuma kerja, terus pulang, udah gitu aja, kayaknya udah gitu aja kan tugasnya teman-teman. Itu dulu pandangan aku kayak gitu teman-teman. Jadi itulah yang bikin aku kayak sering suntuk, kayak uring-uringan sendiri, terus ngurus anak itu kayak gak mood, bener-bener kayak ngelakuinnya itu terpaksa banget. Karena apa? Karena semuanya itu terpaksa dan pandangan kita itu kayak negatif aja ke semua hal. Alhamdulillah di rumah aku kan masih tinggal sama orang tua ya teman-teman. Dan ada ayahku, ada ibu aku, ada juga saudara aku atau adik angkat aku itu, ada juga suami aku. Tapi kan aku LDR, jadi jarang ketemu gitu. Nah, di saat aku lagi gak enak badan atau di saat ngerasa capek tapi nggak ada yang ngurusin anak aku, itu ngerasanya kayak stres aja, mau nangis, mau kesel, kayak semuanya itu campur aduk ya teman-teman. Tapi setelah aku perlahan-lahan rubah pikiran aku, rubah mindset aku kalau menjadi ibu itu harus serba siap. Siap segala-galanya. Kita harus siap dan terima kenyataan aja. Kayak kalau memang hidup kita itu nggak sama lagi sama waktu kita gadis dulu atau waktu kita belum punya tanggungan seperti anak atau suami. Kayak gitu. Jadi apa-apa ngelakuinnya itu insya Allah bisa bahagia kalau kita udah legowo gitu lah teman-teman. Pagi-pagi biasanya aku juga sempetin buat nulis jurnal syukur atau meskipun gak sempet nulis kayak aku ngucapin beberapa hal apa yang aku syukuri hari ini. Kayak terima kasih ya Allah, hari ini aku bersyukur atas nikmatmu. Terima kasih aku masih diberi kesempatan hidup, masih bisa sholat, masih bisa ketemu anak, masih bisa ketemu keluarga, masih memiliki rumah, masih bisa lihat senyum anak, atau masih diberikan kesehatan, kayak gitu-gitulah teman-teman. Meskipun agak klise juga sih kalau aku bilang aku selalu bahagia, itu enggak, ada juga titik dimana aku juga pengen kayak memiliki pencapaian kayak seperti orang lain atau perempuan-perempuan lain di luar sana atau kayak teman-temanku yang belum nikah gitu. Tapi balik lagi memang rumput tetangga lebih hijau teman-teman daripada rumput kita sendiri. Padahal belum tahu kan kalau rumput tetangga itu sekarang udah zamannya rumput sintesis. Jadi kayak
Semua kehidupan yang kelihatannya itu enak itu memang cuma penilaiannya dari orang luar aja. Kita yang bener-bener ngejalanin ini yang harus bisa mengontrol kebahagiaan atau hal-hal positif yang ada diri kita itu supaya tetap senantiasa bahagia dan selalu positive thinking aja gitulah teman-teman. Karena gak enak kan kalau kita pikirannya uring-uringan, kalau kita kayak ngurus anak itu kayak jenuh gitu kan. Dan jangan pernah lupa untuk tetap ngelakuin hobi atau kegemaran apapun yang kalian sukai. Kayak kalau kalian masih suka kayak ngelukis-ngelukis, gambar-gambar tuh tetap lakuin. Kalau aku suka kayak masih ngedit-ngedit video atau aku suka kadang nulis-nulis, aku tetap lakuin teman-teman. Supaya apa? Itu membantu banget untuk menjaga kewarasan mental kita. Itu sih dari aku. Dan mohon maaf kalau agak random ya teman-teman, karena ini bener-bener aku spontan aja, nggak aku nulis skrip, biasanya aku nulis skrip gitu. Semoga bisa ketemu atau bisa sharing lagi lebih bermanfaat atau lebih daging lagi pembahasanku ini dan teman-teman gak bosan lihat videoku yang itu-itu aja. Maaf ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.